materi diskusi kita pada hari ini adalah tentang letter of credit ekspor impor syariah ya. Nah, pengertian daripada LC atau letter of credit ekspor impor syariah itu adalah surat pernyataan yang menyatakan bahwa bank akan membayarkan sejumlah uang kepada eksportir untuk kepentingan importir, di mana pihak bank memperoleh fee. Ya. Letter of credit ekspor impor syariah ini bisa dengan menggunakan berbagai macam jenis akad, baik itu akad pembiayaan tabaru, ya, yaitu dalam akad Qardul Hasan, bisa juga dengan menggunakan akad pembiayaan tijari. Ya, tijari itu bisa dengan cara jual beli, murabahah, baik salam, baik istisna, ya, ijaroh, gitu. Bisa juga dengan menggunakan akad kerjasama, ya. Akadnya bisa musyarakah, mudorobah, ya. Baik, tidak berlama-lama, saya persilahkan kepada pemakala untuk menampilkan slide-nya. Letter of credit ekspor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Dalam pelaksanaannya, letter of credit ekspor syariah menggunakan akad-akad atau mekanisme seperti wakalah bil ujroh, qard, murabahah, musyarakah, dan al-bai'. Selanjutnya, letter of credit impor syariah adalah surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk kepentingan importir dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah. Letter of credit impor syariah dalam pelaksanaannya menggunakan akad-akad seperti wakalah bil ujroh, qard, murabahah, salam atau isti'nah, mudorobah, musyarakah, dan hawalah. Dalam transaksi LC impor syariah, ada syarat yang harus dipenuhi, yaitu yang pertama, syarat objek jamin pembayarannya oleh letter of credit syariah, yang kedua, penetapan imbalan ujroh bank, yang ketiga, nasabah memberikan dana yang sama. Untuk slide terakhir atau materi terakhir yaitu tentang penerapan LC ekspor impor syariah. Penerapan LC ekspor impor syariah. PT Priyatama Perkasa adalah perusahaan importir ikan hias. PT Priyatama Perkasa melakukan pemesanan 1 kontainer ikan hias hidup dari Australian Marine Co. Ltd. Pihak Australia baru akan setuju mengirimkan 1 kontainer ikan hias tersebut apabila PT Priyatama Perkasa menerbitkan letter of credit dari bank yang terpercaya. PT Priyatama Perkasa kemudian meminta kepada Bank Syariah untuk menerbitkan letter of credit dengan memberikan jaminan pembayaran berupa tanah milik PT yang terletak di daerah Parung. Dalam kasus tersebut, maka Bank Syariah dapat menggunakan bentuk akad. Yang pertama itu akad wakalah bil ujrah, dan yang kedua adalah akad kafalah. Akad wakalah bil ujrah. Dalam akad tersebut, PT Priyatama Perkasa memberikan kuasa atau wakalah kepada Bank Syariah untuk bertindak selaku wakil dan memberikan jaminan atas pemenuhan kewajiban pembayaran PT Priyatama Perkasa terhadap pembayaran pemesanan ikan hias yang dilakukan oleh Australian Marine Co. Ltd. Karena jasanya dalam tugas tersebut. Maka Bank Syariah berhak untuk mendapatkan fee atau upah sebelum sejumlah tertentu. Dalam hal Bank Syariah hanya semata-mata bertindak selaku wakil dari nasabah dengan akad wakalah bil ujrah tersebut. Maka nasabah harus memiliki dana pada Bank Syariah tersebut yang jumlahnya sama besar dengan jumlah tagihan yang harus dipenuhinya. Masih pada wakalah bil ujrah, dalam nasabah tidak memiliki dana yang sama besarnya dengan jumlah tagihan yang harus dipenuhinya. Maka antara Bank Syariah dengan PT Priyatama Perkasa dapat dijembatani dengan cara sebagai berikut. Yang pertama menggunakan skema qard, di mana bank akan memberikan penalangan pembayaran tersebut langsung kepada Australian Marine Co. Ltd. Atas nama PT Priyatama Perkasa. Selanjutnya, PT Priyatama Perkasa dapat mengembalikan dana talangan qard tersebut baik secara tunai maupun secara mencicil, dengan atau tidak ditambahkan fee tertentu. Yang kedua yaitu menggunakan skema mudorobah.
Dalam hal ini, bank syariah bertindak selaku penyandang dana yang menyerahkan modal kepada nasabah atau importer sebagai harga barang yang diimpor. Akad yang digunakan dalam skema ini adalah akad wakalah bil ujroh yang dilanjutkan dengan akad mudharabah. Akad kafalah. Dalam akad kafalah tersebut, maka bank syariah menjamin pihak Australian Marine Co. Ltd. bahwa PT Priyatama Perkasa akan memenuhi kewajiban pembayarannya sesuai pesanan yang dilakukannya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Untuk sesi selanjutnya akan dibuka sesi Q&A. Baik, silakan. Mau menjawab pertanyaan siapa dulu nih? Saya Pak, mau jawab pertanyaan dari saudari Rika. Apakah ada beberapa resiko yang akan muncul pada skema jasa penerbitan LC impor syariah jika ada sebenarnya? Saya akan menjawab, ada, yaitu resiko pembiayaan yang disebabkan oleh ketidakmampuan importir membayar tagihan penyelesaian LC untuk mengantisipasi resiko gagal bayar tersebut. Bank syariah bisa meminta kepada importir nasabah untuk memberikan jaminan tertentu yang dapat dieksekusi menurut hukum positif antara lain hak tanggungan atas tanah dan bangunan. Yang kedua, resiko pasar yang disebabkan kesulitan bank memperoleh pas asing yang diperlukan pada waktu pembayaran. Yang ketiga, resiko reputasi yang disebabkan oleh ketidakmampuan bank syariah memenuhi komitmen yang dijanjikan. Yang keempat, resiko operasional yang disebabkan oleh ketidakhandalan manajemen teknologi informasi. Kalau gitu saya harus melengkapi nih jawaban dari pembakalah karena putus-putus katanya ya. Ini ya saya tegaskan lagi ya bahwa LC atau Letter of Credit pembiayaan ekspor impor syariah ini merupakan fasilitas pembiayaan yang ditawarkan oleh pihak bank kepada pelaku usaha ekspor impor ya. Kalau misalnya importir ini sanggup dan mampu dan punya modal besar di dalam hal melakukan pembayaran yang sudah jatuh tempo tadi sesuai dengan perjanjian dengan pihak eksportir, maka lakukan. Artinya bisa dilakukan sendiri tanpa harus menggunakan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh pihak bank. Gitu ya. Kebanyakan memang pelaku importir ini melibatkan pihak bank di dalam hal melancarkan bisnisnya gitu. Di samping itu juga dengan melibatkan pihak bank ini tentunya menambah kepercayaan menjadi sebagai penjamin importir di dalam hal pembayaran gitu. Resikonya itu harus memastikan pihak bank itu kalau nggak mau ada kerugian ya, dokumen dari si importir itu pastikan valid gitu. Kemudian juga untuk mencegah tadi ada kong kali kong ya, pengawasan yang dilakukan oleh komisaris DPS, kemudian divisi kepatuhan syariah ya, itu harus pastikan agar tidak ada permupakatan jahat gitu yang dilakukan oleh oknum pihak bank maupun juga importir. Ada dua jenis akad pembiayaan. Ada yang pembiayaan tabaru, pihak bank itu memberikan pembiayaan tanpa mengharapkan imbalan. Itu yang disebut dengan akad qard, biaya administrasi aja gitu. Nah, kedua itu ada pembiayaan tijari ya. Nah, ini kan pertanyaannya kalau ada resiko gimana? Kalau akad mudharabah ya resiko harus dipikul bersama. Fatwa DSN MUI terkait dengan akad mudharabah ini mensyaratkan nasabah itu menyerahkan jaminan. Jaminan ini bisa dieksekusi oleh pihak bank kalau misalnya si mudharib ini ada kelalaian ya atau ada unsur kesengajaan yang dapat merugikan pihak bank. Selanjutnya saya ingin menjawab pertanyaan dari Saudara Galih, yaitu adalah jelaskan bagaimanakah proses ketika terjadinya kontrak dengan menggunakan sarana letter of credit. Kemudian proses terjadinya kontrak dengan menggunakan sarana LC ini sebagai berikut, yaitu adalah yang pertama, eksportir atau penjual menandatangani kontrak jual beli dengan pembeli atau importir luar negeri. Yang kedua, importir meminta kepada bank untuk membuka suatu LC atau letter of credit untuk dan atas nama eksportir. Dalam hal ini, importir bertindak sebagai opener. Bila importir sudah memenuhi ketentuan yang berlaku untuk impor seperti keharusan adanya surat izin impor, maka bank melakukan kontrak valuta
dengan importir dan melaksanakan pembukaan LC atas nama importir. Bank dalam hal ini bertindak sebagai opening. Pembukaan LC ini dilakukan melalui salah satu koresponden bank di luar negeri. Koresponden bank yang bertindak sebagai perantara kedua ini disebut sebagai advising bank atau notifying bank. Advising bank ini memberitahukan kepada eksportir mengenai pembukaan LC tersebut. Eksportir yang menerima LC disebut beneficiary. Kemudian yang ketiga, eksportir menghubungi instansi terkait dalam rangka pengiriman barang dan pengurusan perizinan serta dokumen-dokumen yang diperlukan. Yang keempat, eksportir menerima konsumen setelah menyerahkan barang ke karir. Yang kelima, eksportir menyerahkan dokumen yang disyaratkan dalam LC seperti wesel, faktur, atau konsumen. Yang keenam, bank membayar kepada eksportir setelah melakukan pemeriksaan dokumen yang diserahkan oleh eksportir bahwa semua persyaratan LC dipenuhi. Yang ketujuh, bank dalam negeri mengirimkan dokumen ke bank pembuka letter of credit di luar negeri dan menginstruksikan untuk membayar dan mentransfer pembayaran kepada bank yang ditunjuk. Yang kedelapan, bank di luar negeri memeriksa dokumen dan menyerahkan kepada importir untuk mengambil barang di pelabuhan tujuan. Penyerahan dokumen dilakukan setelah importir memenuhi kewajibannya. Seperti itu. Jadi bagus itu jawabannya dari Aulia. Harus ada bukti dokumen-dokumen dari kedua belah pihak ya. Pihak bank akan memfollow up untuk melakukan korespondensi ya, komunikasi dengan pihak eksportir gitu ya. Mari kita tutup sama-sama dengan membaca hamdalah.